Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, Ibu Ayu. Di sini saya akan membawakan jurnal berjudul Efek Regangan pada Penghambatan Korosi pada Korosi Tegangan pada Baja Pipa. Di sini ada susunan presentasi. Yang pertama perkenalan, 2 landasan teori, 3 tujuan penelitian, 4 metode penelitian, 5 hasil penelitian, dan ke-6 kesimpulan. Kita lanjut ke bagian 1, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Raihan Epi Haryanto dari mata kuliah korosi dengan NIM 413-2201-0012. Kedua, landasan teori. Jadi di penelitian ini kita akan membahas tentang pengaruh strain atau tegangan pada inhibisi korosi pada baja tubing dalam lingkungan anolis yang disimulasi. Jadi penelitian ini menggunakan baja J55 sebagai bahan penelitian dan inhibitor korosi imidazolin quaternary ammonium salt atau IQA sebagai inhibitor. Kemudian ada masalah pada baja korosi. Di baja tubing, korosi adalah proses degradasi material yang disebabkan oleh reaksi kimia antara material dan lingkungan sekitar. Kita lanjut. Ini ada latar belakang, ada 2 latar belakang. Yang pertama, lingkungan anolis yang disimulasi. Yang kedua ada strain pada baja tubing. Yang ketiga ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu mengevaluasi pengaruh strain pada inhibisi korosi pada baja tubing dalam lingkungan anolis yang simulasi. Yang kedua, mengetahui efektivitas inhibitor korosi imidazolin quaternary ammonium salt IQA dalam mengurangi korosi pada baja tubing. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh strain pada absorpsi inhibitor korosi pada permukaan baja tubing. Lanjut ke bagian 4, metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan immersion test sebagai alat metode penelitian yang pertama. Immersion test uji perendaman ialah menggunakan spesimen uben yang memiliki dimensi 86 mm kali 12 mm dan 2 mm seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Jadi sebelum melakukan perendaman, ini kita akan mengamplas dengan amplas 2000 grit dengan pemolesan sejajar dengan arah tegangan tarik dan dilakukan perendaman selama 720 jam. Lanjut. Ada morphology characterization. Karakterisasi morfologi ini dilakukan setelah uji perendaman. Jadi, spesimen yang tegang direkam dengan cermat menggunakan kamera. Selanjutnya, wilayah busur atau spesimen disaring, dipotong, dibersihkan dalam cairan pembersih kerak. Setelah proses pembersihan kerak, morfologi mikroskopis spesimen diamati menggunakan mikroskop elektron pemindaian. Jadi teman-teman, setelah melakukan uji coba yang pertama, yaitu uji coba pertama kan kita sudah tahu nih immersion test atau uji perendaman. Jadi kita masuk ke yang kedua nih. Yang kedua nih ialah morphology characterization, yang dimana tuh proses ini adalah proses kedua setelah proses yang pertama tadi. Proses ini ialah untuk mengamati seberapa jauh korosi ini timbul di spesimen yang kita uji tadi. Bisa menggunakan kamera ataupun menggunakan mikroskop elektron. Oke, kita lanjut. Di sini ada material dan solution. Di slide ini ialah memaparkan spesifikasi dari material yang akan kita uji. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, material yang akan kita pakai ialah dari baja API 5CT J55. Memiliki struktur mikrobaja API J55 dari kombinasi ferrit dan perlit. Mungkin bisa kita lanjut. Di sini adalah gambar dari mikrostruktur dari baja API 5CT J55.
yang dimana tuh ini menggunakan kamera yang sudah saya sebutkan tadi untuk melihat melalui mikrostruktur dari baja J55 ini. Bisa kita lihat gambarnya ada di sebelah sini. Nah, ini adalah gambar dari mikrostruktur baja. Kita lanjut. Di sini ada gambar menunjukkan hasil IR puncak 3289 cm ini sesuai dengan getaran pergerakan gugus hidroksil. Analisis IR menegaskan bahwa molekul inhibitor IQE mengandung cincin imidazolin, cincin benzena, dan gugus hidroksil. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa nilai yang dimana tuh setiap nilai mengandung cincin imidazolin, cincin benzena, dan gugus hidroksil. Di sini lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah gambar spektrum dari XPS resolusi tinggi dari unsur N dalam penghambat IQE. Spektrum menunjukkan dua puncak, yaitu yang di sebelah kanan ini, spektrum 1, 399,32 eV. Kemudian dalam cincin imidazolin. Serta spektrum puncak kedua pada nilai 401,63 eV sesuai dengan gugus N+. Berdasarkan analisis IR dan XPS gabungan, dapat dipastikan bahwa inhibitor IQE adalah garam amonium quaternary imidazolin. Bagian yang kelima, hasil penelitian. Result the electrochemical behavior of J55 steel. Jadi di sini ada kurva yang dimana tuh disebut kurva polarisasi. Kurva polarisasi bergeser ke kiri dan ke atas saat konsentrasi inhibitor meningkat, menandakan pergeseran positif dalam potensial korosi dan penurunan kepadatan arus korosi secara bersamaan. Cabang anode kurva polarisasi menunjukkan peningkatan arus yang tiba-tiba ketika potensial bergeser positif ke minus 476 mV, menunjukkan timbulnya desorpsi inhibitor IQE. Lanjut. Di sini ada gambar 7B. Gambar 7B ini merupakan gambar inhibitor IQE menginduksi pergeseran positif pada IKOR baja J55 dengan puluhan milivolt, dan IKOR menurun lebih dari satu dekade hanya dengan penambahan 5 mg L-1 inhibitor IQE. Jadi teman-teman, kita lihat di gambar sebelah kanan ini, untuk yang garis yang warna hitam ini disebut IKOR. IKOR ini bergerak naik teman-teman. Dan untuk ekor itu semakin lama juga semakin naik. Jadi kemiringan IKOR yang terus menurun, kemiringannya terus menurun menunjukkan penurunan mendadak. Ini kemiringan yang terus menurun itu dari IKOR ya teman-teman, Itu menunjukkan penurunan mendadak karena konsentrasi IQE meningkat menjadi 12, mg L-1. Kita lanjut. Di sini ada komparasi di antara hasil tes dari nilai IE inhibitor. Jadi di sini ada nilai yang dimana tuh kita lihat di gambar 9B ini, 9B. Inhibitor IQE 12, mg ini. 12 mg ini tentukan menjadi 96,53%. Diagram yang hijau ini, menurut GBT 35,509/2017, untuk aplikasi inhibitor korosi di ladang minyak dan gas, jika nilai IE sama lebih besar dari 80%, itu dianggap memuaskan. Sedangkan nilai yang kita dapat di sini yaitu 96,53%. Ini mensyaratkan bahwa penambahan 12,50 mg L-1 inhibitor IQE memenuhi persyaratan pada ladang minyak dan gas. Di sini ada immersion test result yang dimana tuh di sini adalah komparasi juga ketika penambahan inhibitor korosi pada spesimen yang diuji.
Oke, di sini ada komparasi dari ketiga gambar. Yang gambar yang pertama ialah tidak memakai atau tidak memakai produk korosi mengandung inhibitor. Jadi tidak memakai inhibitor IQA ya, teman-teman di sini. Yang gambar A. Kemudian yang B ini memakai larutan hanya 12,5 mg L-1 dan hanya terlihat bintik-bintik korosi yang terisolasi. Kemudian di gambar yang C ini, ketika konsentrasi IQ meningkat menjadi 25 mg L-1, tidak ada tanda-tanda korosi yang terlihat. Jadi permukaan spesimen yang tegang ini tetap berkilau logamnya. Jadi penambahan dari inhibitor korosi ini berdasarkan takarannya ya teman-teman ya, ukurannya dalam pengaplikasiannya ke dalam spesimen ini. Lanjut, di sini ada morphology characterization result juga. Di sini menggambarkan juga komparasi juga ya teman-teman di antara spesimen tadi setelah penambahan inhibitor IQA. Nah, di sini ini sebelum dia memakai inhibitor IQA. Jadi terlihat jelas bahwa lubang dan retakan korosi ini terlihat besar dan panjang. Jadi ini sebelum adanya inhibitor IQA. Dan ini sudah dilakukan sudah memakai larutan inhibitor IQA. Kalau yang ini 12, mg L-1, bisa kita lihat di sini lubangnya semakin kecil dan tegangannya juga semakin pendek. Di sini lubang korosi juga menjadi berkurang, retakan korosi menjadi lebih pendek. Oke. Jadi juga ada beberapa komparasi juga dari bagian samping spesimen. Oke, ini ada the influence of plastic strain in the material. Pegangan plastik dalam material dapat membuat langkah slip pada permukaan logam. Bahkan setelah penambahan inhibitor korosi aktif tetap ada di permukaan spesimen. Akibatnya, di bawah konsentrasi inhibitor yang sama, permukaan spesimen yang tegang memiliki lebih banyak tempat di mana reaksi evolusi hidrogen dapat terjadi dibandingkan dengan spesimen yang tidak tegang. Singkatnya, ketika konsentrasi inhibitor korosi tidak mencukupi, inhibitor tidak hanya gagal secara efektif menekan korosi tegangan logam, tetapi bahkan dapat meningkatkan kerentanan material. Bagian ini menggarisbawahi bahwa efek lemahnya tegangan pada absorpsi inhibitor memfasilitasi difusi hidrogen ke dalam substrat logam sehingga mendorong perlambatan retakan korosi tegangan. Bagian 6, kesimpulan. Kesimpulan 1, IQ bertindak sebagai penghambat korosi yang sangat baik dengan efisiensi penghambatan rata-rata melebihi 95% untuk baja J55 pada konsentrasi 12, mg L-1. Inhibitor tipe campuran yang terutama menghambat korosi melalui atmosfer kimia dengan efek yang lebih kuat pada perubahan anodik daripada evolusi hidrogen katodik. Kesimpulan kedua ialah baja J55 mengalami regang plastik 10%. Energi bebas absorpsi IQA pada permukaan berkurang sebesar 1,94 kJ mol-1. Ini menyebabkan peningkatan lubang dan retakan korosi tegangan. Meskipun demikian, efisiensi penghambatan rata-rata 12, mg L-1, IQ hanya turun 96,53% dari 95,96%. Selanjutnya ketiga, regangan plastik melemahkan penghambatan IQ terhadap reaksi evolusi hidrogen katodik, memfasilitasi difusi hidrogen ke dalam baja. Akibatnya, efisiensi IQA terhadap permeasi hidrogen menurun, mendorong pertumbuhan retakan korosi tegangan. Hal ini menyebabkan efisiensi penghambatan rata-rata yang tinggi untuk baja J55 pada konsentrasi IQA rendah, misalkan 12,5 mg L-1, tetapi penghambatan korosi tegangan yang tidak memadai. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Bila mana ada salah kata atau salah ucap, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.